Oke, selamat datang di sesi parenting. Untuk kali ini aku akan membahas tentang kesehatan anakku, yaitu Gibran. Kebetulan kemarin tuh Gibran kena sakit, yaitu ISPA. Jadi dia batuk, pilek, demam hampir semingguan. Terus kebetulan aku ajak Gibran itu ke klinik Kartika Pratama Banyumas. Dan aku ajak dia ke situ untuk cek sakitnya dia. Akhirnya dia dapat obat, yaitu obat batuk, pilek, dan juga antibiotik. Aku kasih dia obat itu rutin 2 hari. Hari pertama ketika dia minum obat sirup dan juga antibiotik itu aman. Dan hari yang kedua dia tuh baru muncul gatal-gatal seperti biduran di sekitar tubuhnya. Bingung dong, ini anak kenapa biduran gitu ya. Ternyata dia si Gibran alergi antibiotik, dan saat itu aku stop untuk tidak kasih sirup dan juga antibiotik. Terus beberapa hari kemudian Gibran tetap masih dalam keadaan gatal-gatal, dan hanya saya oleskan Kaladin untuk menghilangkan rasa gatal dan juga mengompres dengan air es dingin agar Gibran bisa sembuh, dengan harapan bisa sembuh. Tapi ternyata ketika gatalnya sudah hilang, itu masih menjalar lagi. Terus aku sempat searching di Google, ternyata antibiotik yang diberikan walaupun sudah dihentikan itu efeknya masih ada di dalam tubuh, sehingga masih memunculkan gatal-gatal di area tubuh si anak tersebut yang alergi dengan antibiotik. Setelah hari keempat ya, saya stop untuk tidak minum obat dari klinik. Itu responnya Gibran masih sedikit gatal masih muncul, walaupun tidak setiap waktu, hanya beberapa waktu saja. Terus dia gatal di area telinga. Ketika itu gatalnya di area telinga, dan ketika saya cek Gibran itu ada kotoran kering yang menumpuk di telinga kanan dan kiri. Jadi saya dapat informasi dari Bu Bidan, dokter gitu ya. Jika kotoran pada telinga anak itu akan hilang, akan keluar dengan sendirinya tanpa harus diambil dengan cotton bud. Jadi mulai saat itu aku jarang membersihkan Gibran menggunakan cotton bud, kecuali jika kotorannya sudah terlihat dan akan keluar, baru saya ambil dengan cotton bud. Karena kemarin gatal-gatalnya sampai ke telinga, dan itu sudah sangat mengganggu Gibran karena gatalnya di dalam, nggak bisa dong ya digaruk. Akhirnya saya bawa Gibran ke klinik Kartika Pratama Banyumas lagi untuk minta rujukan ke Poli THT. Jadi saya dapat saran dari dokter Ani Kurnia. Beliau itu dokter anak di Puskesmas Purwokerto Timur. Dokter Ani menyarankan untuk bawa anak ke Poli THT agar dicek telinganya untuk tindakan seperti divakum atau disedot dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya datang ke klinik Pratama untuk minta rujukan, ternyata pihak dari klinik Kartika Pratama Banyumas itu bersedia untuk mengambil tindakan tanpa harus membawa anak ke Poli THT. Wah, sempat kaget sih, takutnya kurang berpengalaman ya. Ternyata teman-teman atau petugas dari klinik Pratama Purwokerto, mereka bisa mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mengambil kotoran di area telinga anak saya, yaitu di telinga kanan dan juga kiri. Lalu proses untuk pengambilan kotoran cukup dramatis karena si Gibran di umurnya sekarang yang hampir 3 tahun lebih 6 bulan itu kurang kooperatif. Karena dia takut diapa-apain sama petugasnya, takut diapa-apain, terus ribut dan lain sebagainya. Akhirnya saya dibantu oleh Bapak Agus
yaitu beliau salah satu petugas di klinik Pratama, dan dibantu juga ada dokter Ria, dan juga ada stafnya itu Mbak Putri. Terus satu lagi itu ada ibu siapa yang bantu megangin Gibran untuk diambil kotorannya, dan ngambil kotorannya itu nggak langsung dicungkil gitu, enggak, atau divakum tuh enggak. Jadi Gibran itu karena ketakutan akhirnya dibantu oleh petugas untuk dipegang area badannya agar tidak berontak ketika disuntikan cairan yang berisi air. Jadi suntikannya itu ada selangnya di ujungnya, selang pendek. Terus isi suntikan tersebut sepertinya isinya air. Jadi disemprotkan di area telinga. Jadi kurang lebih setiap telinga itu kurang lebih 3 atau sampai 4 kali, sehingga cairannya yang disemprotkan tadi bisa merontokkan atau melunakkan kotoran yang ada di telinganya, jadi bisa keluar. Sesimpel itu sih sebenarnya. Cuma ternyata ketika mengajak si Gibran untuk menghilangkan kotoran di telinganya tidak segampang itu. Jadi ketika dibaringkan dia juga berontak, kanan kiri telinganya harus disemprot sebanyak 3 sampai 4, bahkan telinga yang sebelah kiri sampai 5 kali benar-benar kotorannya sampai keluar. Saya juga sedikit dapat info ya sebelum datang ke klinik Pratama untuk melakukan tindakan, bahwa untuk pengecekan telinga pada anak itu seharusnya 6 bulan sekali. Jadi kalau semisal para bunda yang takut kalau mengambil kotoran di telinga atau bori ini ada kotoran di telinga, minimal 1 kali dalam 6 bulan untuk cek kesehatan telinga. Ingat ya, karena kotoran di telinga itu memang bisa keluar sendiri, cuma harus dipantau, takutnya menumpuk di area telinga dan mengganggu pendengaran si anak. Gitu ya. Nih, yo. Kalian. Miring ke sana dik. 1. Belum kelihatan. 2, 3. Udah selesai. Nih, semuanya. Udah, istirahat nanti baru dilihat ya. Lega, alhamdulillah sudah. Oke, udah cek video yang saya berikan tadi kan. Memang tidak segampang itu ketika mengajak anak untuk cek kondisi telinga, apalagi kondisi telinga itu setiap anak kan berbeda-beda ya. Alangkah baiknya untuk rutin mengecekkan kondisi telinga anak minimal 6 bulan sekali, seperti cek kesehatan gigi ya. Jadi mungkin emang harus dirutinkan agar kesehatan anak lebih terjaga gitu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk klinik Pratama Kartika Banyumas yang sudah membantu penanganan Gibran. Terima kasih untuk Bapak Agus Santoso ya, yang sudah rela untuk mengambil tindakan sesegera mungkin agar kotoran di telinga Gibran cepat teratasi. Dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!